Aku merakit sebuah PC yang dimana prosesornya harga 11 jutaan, tapi pendinginnya cuma 1 jutaan. Hah? Halo teman-teman semua, aku Kata Sargana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi kali ini Tekdung bakal rakit sebuah PC yang spesial. Karena merah-merah ini dikarenakan menggunakan komponen full AMD, dari prosesor hingga GPU. Menggunakan CPU AMD Ryzen dan juga GPU Radeon. Yang dimana aku merakit sebuah PC yang top dari AMD. CPU-nya pasti Ryzen 9 dan juga GPU-nya menggunakan Radeon RX 9000 series yang paling top juga. Yang bikin seru adalah CPU AMD Ryzen ini harganya 11 jutaan. Tapi cooler yang aku pakai itu cuma 1 jutaan. Dimana nih coolernya emang bisa ya mendinginkan AMD Ryzen harga 11 jutaan. Apalagi harganya cuma 1/10 dari harga CPU-nya. Ya, mari kita buktikan lah ya. Tapi apa aja ya kira-kira yang dipakai CPU ini, speknya gimana? Langsung aja, ini dia spesifikasinya. Nah, untuk yang pertama pasti prosesor. Ini aku pakai prosesor top notch paling pol dari AMD Ryzen, yaitu AMD Ryzen 9 9950X 3D. Ya, ini paling pol banget untuk rendering dan paling pol banget untuk gaming. Karena ini sudah menggunakan teknologi 3D V-Cache yang dimana udah sangat manjur untuk main game yang dimana CPU bound menghasilkan FPS yang tinggi ratusan gitu ya. Yang pastinya rendering juga cakep banget karena ini memiliki 16 core 32 thread. Gokil abis. Ya bisa dibilang ini paling top notch mentok jedok dari AMD Ryzen ya untuk CPU ya. Nah, dimana nanti kita bahas untuk pendinginnya, coolernya di akhir nih. Kita lanjutin ke part selanjutnya, yaitu motherboard. Memang sih nggak pakai top notch mentok jedok, tapi ini adalah Asus ROG Strix B850F Gaming Wi-Fi. Yang tentunya Asus ROG bos, nggak usah diraguin lagi. Walaupun ini pakai chipset mid-range bisa dibilang ya B850, tapi sanggup kok untuk ngangkat AMD Ryzen 9 9950X 3D lagi. Sudah future proof banget karena udah support PCIe Gen 5 di bagian GPU dan SSD. Selain itu udah bling-bling RGB juga, ada mata ROG di bagian heatsink VRM-nya yang tebal juga, bikin pendinginan VRM makin top dan performa CPU lebih stabil. Tentunya pakai slot RAM DDR5, ada 4 slot dan slot SSD-nya juga masih tersisa banyak banget. Tentunya ini motherboard udah top char dan siap untuk ngangkat Ryzen 9 9950X 3D ini. Untuk RAM-nya aku menggunakan dari King Bank Shoreblade DDR5 32GB kit kecepatan 6000 MHz. Tentunya ini sudah ada embel-embel RGB-nya yang cakep pula. Dan untuk desainnya sih manis ya, ada metal, ini juga heatsink yang dimana mendinginkan memorinya juga, dan RGB-nya manis ya teman-teman. Yang dimana ini juga support untuk aura-aura RGB yang di semua platform motherboard, aman aja. Selain itu ini juga sudah kecepatannya 6000 MHz, sudah sangat cukup lah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Harganya pun juga nggak terlalu mahal, tapi performanya cakep loh RAM ini. Jadi King Bank itu cukup menarik di harganya cuy. Langsung aja sikat. GPU-nya ini paling top notch dari AMD Radeon. Tak lain dan tak bukan adalah Asus TUF RX 9070 XT 16GB GDDR6. Untuk harganya, ya banyak ya yang bilang ini harganya kayak Wuling Bingo, dimana dulu harganya 15 jutaan, sekarang udah turun bro. Udah, kalau Asus TUF tuh mungkin di 16 juta, sekarang udah turun, kalian bisa lihat sendiri nih. Udah turun, aman banget. Jadi makin worth it lagi ambil RX 9070 XT. VRAM-nya udah 16GB dan juga
versi Asus TUF ini bener-bener TUF ya, alias tough, kuat banget, kelihatan bener-bener armor gitu ya. Triple fan pastinya sudah sangat bisa mendinginkan si RX 9070 XT ini. Heatsinknya juga tebel, cakep, dan nggak perlu diraguin lagi lah ya. Asus TUF, Asus ROG, udah top. Ada embel-embel RGB-nya juga, ini logo Asus TUF ya. Dan kita membutuhkan 3 PCIe kali 8 untuk GPU. Gokil. Kita lanjut untuk storage-nya, ini santai aja, kita pakai Kingbank 512GB NVMe PCIe Gen 4 yang kenceng juga. Ya pokoknya udah mantep lah ya rakitan PC yang seperti ini. Untuk PSU aku pakai dari Asus Prime 850W 80 plus Gold, pastinya sudah sangat cakep dan manis, dan tentunya dibalut dengan casing Asus TUF juga. Sudah siap banget mengakomodir GPU triple fan, motherboard ATX dengan IO water cooling 360, yang dimana aku bilang pendinginnya itu cuma 1 jutaan. Nah, mari kita bahas ini yang menarik. Harga IO water cooling ini 1/10 dari prosesornya yang aku pakai, yaitu AMD Ryzen 9950 X3D, yaitu dari PC Cooler GT 360. Di harga 1 jutaan, ini bener-bener 1 jutaan ya, bukan mepet 2 juta. Nanti kalian marah-marah. Ini bener-bener 1 jutaan, kita sudah dapat IO water cooling 360 dan juga LCD display yang detachable menggunakan magnetic pula. Wow, ini sih bener-bener gokil ya. Kita memang belum tes, tapi di budget 1 jutaan kita sudah mendapatkan fitur kayak gini, dimana LCD-nya ini kita bisa atur sesuka kita. Nah, di sini aku pakai GIF ya dari SpongeBob karena emang kayak panas gitu CPU-nya. Mari kita lihat panas apa enggak. Dan juga kalau kalian bucin seperti aku ya, aku ini set sama pacarku di sini biar mengingatkanku kalau misalnya gaming kelamaan. Ada-ada aja deh. Tapi ya silahkan kalau kalian bucin atau kalian suka waifu, kalian punya waifu bisa di setel di sini pakai GIF ataupun ya foto kalian sendiri, selfie mungkin kalau misalnya kalian suka, bisa cuy, apapun lah di LCD ini bisa. Plusnya lagi kita juga bisa kustomisasi. Ini aku kasih CPU temperatur dan juga GPU temperaturnya, jadi nggak usah pakai namanya MSI Afterburner, tinggal lihat di PC-nya kayak oh suhunya segini, enak banget ya cuy, nggak usah ribet-ribet lagi. Tentunya ini sudah RGB di bagian fan-nya ya. Ini aku set warna merah karena ini full AMD. Nah, yang aku suka untuk softwarenya ini mudah banget dan gampang lah dicerna. Walaupun agak belajar dikit di awal, tapi ya lama-lama gampang. Bisa kalian save, nggak perlu nanti edit lagi untuk tema-tema yang sudah kalian buat, jadi mempermudah hidup kalian. Ditambah lagi mempermudah hidup kalian dalam merakitnya karena ini hanya 3 kabel aja. Kabel fan, kabel RGB, dan kabel USB 2.0 untuk gambar ini. Udah gampang banget, gak usah ribet-ribet daisy gitu masang-masangin. Setelah aku tes, aku lihat di marketplace harganya memang bener-bener 1 jutaan cuy, gokil abis. Ini belum mengetes mengenai pendinginannya ya, tapi nanti bakal kita tes. Kalau memang bisa mendinginkan, ini sih gokil banget. Tapi kalau ya panas ya bisa dibilang ya oke lah. Cuman kita bakal tes dulu lah ya menggunakan PC ini. Nah, tapi sebelumnya ini dia list harganya. Nah, itu dia untuk list harganya. Kalau kalian minat untuk part-partnya ini sudah aku kasih link di bawah kalau kalian minat cuy. Apalagi untuk IO water coolingnya yang murah banget, menarik kan. Nah, bagaimana untuk pendinginannya? Langsung aja, ini dia benchmarknya. Cinebench R23 ini benar-benar untuk rendering test CPU ya. Mendapatkan skor yang boom 41.584 poin dengan suhu maksimum hanya di 72 derajat Celcius dan average di 70 derajat Celcius. CPU package powernya di 200 watt. Gokil. Ini CPU cooler, IO water cooling maksudnya, bisa mendinginkan
CPU 11 jutaan. Gokil. Ini harganya 1/10-nya. Mantap. Premiere Pro 2023, video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat di render hanya 1 menit 31 detik aja. Wow, ngebut. Valorant 1440p low kompetitif. Kita mendapatkan FPS yang stabil di 500-an FPS. Ini udah ultra kompetitif sih. GTA 5 Enhanced Edition. Ini full mentok rata kanan, ray tracing ultra rata kanan pokoknya ya guys. Mendapatkan FPS ratusan, gokil. 2K ultra rata kanan FPS on. Wow. F1 2022, resolusi 2K ultra rata kanan, ray tracing on. Kita mendapatkan FPS sampai ratusan cuy. Gokil. Forza Horizon 5, resolusi 2K ultra extreme bro. Kita mendapatkan hampir 200 FPS dong, bahkan sampai bisa nembus juga. Goks. Resident Evil 4 Remake, resolusi 2K, ray tracing high dengan setting high dan max ultra rata kanan. Kita mendapatkan FPS yang tumpah-tumpah lagi di 100-an FPS. Gokil. Spider-Man Miles Morales, resolusi 2K tanpa scaling dengan ultra rata kanan dan juga ray tracing very high. Kita mendapatkan FPS yang stabil di 70 hingga 80-an FPS. Wow, amazing. Black Myth Wukong, resolusi 2K dengan FSR 60%, frame gain on, ray tracing on medium dengan ultra rata kanan cinematic settingannya ya. Kita mendapatkan FPS yang stabil di 70-an FPS. Mantep sih. Untuk konsumsi dayanya berada di 500-an watt, gokil parah, sangat tinggi, tapi performanya emang tinggi juga. Untuk suhunya ketika bermain game ini di monitoring PC Cooler GT360 segini cuy. Ini sih adem parah ya. Nah, itu dia rakitan PC full AMD mentok jedok rata kanan menggunakan IO water cooling 1 jutaan, dimana harganya 1/10 dari harga prosesornya itu sendiri. Ini sih bener-bener top, gokil banget. Ini sangat recommended di budget 1 jutaan. Paling gokil deh. Yang mana worth it banget, kalian bisa lihat sendiri. Ya emang kalau PC high end komponennya nggak perlu high end banget. Misalnya kayak contoh IO water cooling dari PC Cooler GT360 ini yang bisa mengakomodir Ryzen 9 9950X3D. Ya dimana emang prosesornya juga tergolong adem sih ya. Emang Ryzen 9000 series itu efisiensinya mantep dan juga ya nggak sensitif lah sama suhu. Tapi ya tetap aja prosesor top notch bisa didinginkan di PC Cooler harga 1 jutaan. Ini udah cakep banget. Kalau kalian minat langsung linknya ada di deskripsi cuy. Kalian kalau mau rakit PC seperti ini langsung aja bisa DM di IG Tekdung dan WhatsApp. Dan ya terima kasih sudah menonton. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita coba di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Gokil, gokil abis.